Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Nur Afiani Aziza sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Aini Hadijah, Arya Rizky Pratama, Adriano Ihsan, dan Gilang Firdaus. Di sini kita ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang software exam. Kita ada beberapa pembahasan. Di sini ada deskripsi umum software exam, fungsi software exam, lingkungan operasi software exam, spesifikasi kebutuhan hardware dan software, lanjut wawancara seputar software exam, lalu hasil dari wawancara, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, di sini saya akan membacakan deskripsi umum software exam. Jadi, seperti yang kita lihat pada PPT, exam merupakan pengembangan dari LAMP, yaitu Linux, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Exam ini merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan oleh Kai Oswald Seiler dan Kai Vogelsang pada tahun 2002. Proyek mereka ini bertujuan mempromosikan penggunaan Apache Web Service Exam menggunakan yang banyak sistem operasi, merupakan beberapa program merupakan dari itu apapun Apache, PL, PHP, Perl. Program ini tersedia di general public license dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Dilanjut Adrian Nur Ihsan. Fungsi software. Fungsi software exam adalah sebagai server yang berdiri sendiri dalam kurung localhost yang terdiri dari atas program Apache HTTP server, MySQL, database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X, tempat sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Oke, Aini Hadijah. Menurut dan PHP merupakan suatu software sifat open source yang merupakan Windows, MySQL, dan Perl. Jadi dapat disimpulkan lingkungan operasional XAMPP adalah di lingkungan pengembangan website, pengembangan aplikasi PHP, dan pengembangan database, dan lingkungan itu terdapat di sekolah dan perusahaan yang sedang mengembangkan perusahaannya. Lanjut Gilang Firdaus. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan spesifikasi untuk software exam sendiri. Yang pertama yaitu jelas satu PC atau laptop. Untuk RAM-nya minimal 1 GB RAM. Untuk hard disk-nya minimal 1 GB free disk. Untuk sistem operasinya bisa Windows 7 atau Windows 10 juga. Operating sistemnya 32 atau 64 bit. Untuk software sendiri untuk menjalankan software exam ini kita hanya memerlukan browser, bisa Mozilla, Google Chrome, atau browser lainnya. Oke,
Ini adalah proyek kita yang proyek wawancara kita sebagai contoh bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Saya sendiri Nur Afiana Aziza sebagai moderator, dan ada teman-teman saya. Yang pertama ada Aini Hadijah, Adri Nur Ihsan, Arya Rizky Pratama, dan Gilang Firdaus. Di sini kita ingin mewawancarai Aldi Kristiawan, yaitu tentang software exam. Dipersilahkan untuk Arya Rizky memberikan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk Gabrianto, apa alasan Anda menggunakan software? Terima kasih. Silahkan Aldi dijawab. Oke, baiklah. Saudara, software exam ya. Software exam ya, menurut saya ini alasan saya sendiri cukup baik ya untuk membuat database dan menjalankan Apache, MariaDB dan PHP pada localhost-nya ya. Ini tanpa membutuhkan internet juga masih bisa dijalankan pada komputer atau laptop Anda gitu. Jadi SAM ini mudah ya untuk pemula apalagi. Jadi sangat simpel tanpa membutuhkan kuota internet juga. Oke. Baik Aldi, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, dilanjut pertanyaan kedua dari Gilang Firdaus. Mungkin ya keunggulannya pada software exam ini tidak cukup banyak. Mungkin pada segi keamanan datanya cukup aman, walaupun tidak sehebat Postgre, apalagi Oracle dan juga Engine. Ini multi-form sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. Kelebihan paling utama Engine ini adalah kecepatan gitu. Ya gitulah. Jadi software exam ini kurang keamanan datanya itu cukup amannya, kelebihannya di situ sih software exam menurut saya. Ya baik, Aldi, terima kasih. Oke, sama-sama gila. Untuk pertanyaan ketiga dari Aini Hadijah, dipersilakan. Baik, terima kasih izin bertanya ya Aldi. Adakah masalah yang Anda temui saat menggunakan software exam TV? Oke, baik. Saya akan menjawabnya. Masalahnya pada exam PP ya, masalahnya terkadang saya temui adalah ukuran file yang maksimum, yang mentok. Jadi memperbaiki konflik port Apache dan masalah wrapping up data meskipun tidak terlalu sering, namun ini adalah masalah yang selalu terjadi gitu. Jadi pada software SAM ini ya masalahnya itu sering ditemui file maksimum. Kadang kalau kita menjalankan Apache ya sama MySQL-nya itu sering terjadi error gitu pada SAM itu yang pernah saya temui itu. Oke. Ya begitulah ini cukup jelas. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, dilanjut pertanyaan keempat dari Adrian Nur Ihsan. Assalamualaikum. Untuk Aldi, izin bertanya, berapa lama Anda sudah menggunakan software exam ini?
Oke, baik Adrian. Berapa lama ya? Kalau saya menggunakan software exam ini kurang lebih 1 semester ya. Karena saya baru dalam pembuatan database menggunakan exam ini. Jadi saya bisa dibilang belum terlalu lama ya menggunakan database ini. Oke, cukup ya. Terima kasih Aldi. Oke, baik, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari saya sendiri, apa yang harus dipelajari bagi seseorang pemula untuk belajar exam? Oh, oke, baik Bibi. Yang pertama ya untuk pemula, ya tentu saja ya harus dipelajari sebelum exam adalah MySQL itu sendiri gitu. Jadi masukin MySQL itu sendiri sebelum kita menempuh kepada exam, kita harus mempelajari MySQL-nya dulu gitu. Karena MySQL itu apa ya? Dasarnya sebelum ke exam gitu. Jadi sangat penting gitu untuk pemula yang mau belajar exam untuk menguasai dulu MySQL-nya itu sendiri gitu. Oke, cukup Pipi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Aldi Kristiawan. Cukup sekian dari kelompok kita. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. 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 Dilanjut, hasil dari wawancara kita akan dibacakan oleh Arya Rizky Pratama. Ya, saya akan melaporkan hasil dari wawancara kemarin. Jadi ada beberapa poin penting yang kami dapatkan dari wawancara kemarin seperti di bawah ini. Keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgres, apalagi Oracle dan juga Engine. Ini multi-platform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. Kelebihan paling penting utama engine ini adalah kecepatannya. Yang kedua, masalah yang terkadang saya temui adalah ukuran file maksimum yang mentok, memperbaiki konflik Fort Apache, dan masalah wrapping up data. Meskipun tidak terlalu sering, namun ada masalah yang selalu terjadi. Kemudian yang ketiga, saran untuk pemula, kita harus mempelajari dahulu MySQL saat kita pertama memakai software exam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir, kesimpulan. Silahkan Gilang Firdaus. Jadi kesimpulannya adalah exam adalah software yang mampu dijalankan di berbagai platform, contohnya Windows, Linux, macOS. Software ini biasanya digunakan di lingkungan perkantoran atau dinas pendidikan yang fungsinya untuk mengembangkan suatu website. Lalu yang ketiga, software ini tidak membutuhkan spesifikasi tinggi untuk menjalankannya. Lalu yang keempat, software exam mungkin memang bukan software yang terbaik, tapi software ini sangat membantu sekali karena open source dan mudah untuk dipahami bagi pemula. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.